Sekarang kita akan coba lanjutkan modul kita yang lain, yaitu PPh pasal 21 dan payroll. Jadi sebelumnya kita eh, definisikan dulu ya, PPh 21 itu adalah pajak eh, pajak karyawan. Jadi misalnya suatu perusahaan itu memberi imbalan berupa gaji atau penghasilan atau tunjangan kepada karyawan, itu perusahaan wajib membayar PPh pasal 21-nya. Jadi semua imbalan yang diberikan kepada karyawan atau kepada eh, orang pribadi itu wajib kita bayarkan PPh pasal 21-nya. Nah, itu ada perhitungan khususnya untuk menghitung PPh 21 itu, PPh 21 karyawan ya. Jadi kita akan coba simulasikan di sini. Jadi langkah pertama tentu saja kita harus data dulu semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi dalam contoh ini kita punya 5 karyawan. Ada Tony, Doni, Agus, Siska, dan Budi. Nanti jumlah karyawannya bisa disesuaikan dengan data yang ada ya, bisa 2, 3, atau 10, atau 50 misalnya. Nanti bisa disesuaikan saja. Tapi yang wajib diisi adalah yang pertama pasti nama, kemudian NPWP, terus kemudian tanggal mulai NPWP, mulai kerja, terus kemudian akhir kerja, terus status, ini juga penting ya. L itu untuk laki-laki, P untuk perempuan. Terus kemudian statusnya, status perpajakannya, itu ada K0, K2, K3, atau TK0 misalnya. Terus kemudian ini ada WNI dan jabatannya, ini contohnya adalah salesman, dan di sini adalah alamat dari karyawan yang bersangkutan. Ini kita baru punya database karyawannya, kita belum menghitung penghasilannya. Nah, setelah kita punya database karyawannya, yang harus kita isi adalah PTKP. Jadi PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Ini besarnya ditentukan oleh dengan PMK ya. Jadi PTKP yang berlaku saat ini sesuai dengan PMK 101 garis miring PMK 010 garis miring 2016. Jadi ini mulai berlaku dari 2016 sampai saat ini juga masih berlaku ya. Jadi nanti kalau ada perubahan kita bisa rubah angkanya di sini. Jadi untuk status TK0 PTKP-nya adalah 54 juta, K0 58 juta 500, K1 63 juta dan seterusnya ya. Nah, di sini ada data perusahaan yang harus kita input juga untuk setupnya. Ini ada nama perusahaan, terus kemudian alamat perusahaan, NPWP perusahaan, dan biaya jabatan. Biaya jabatan itu masih besarnya sama ya, 500.000 untuk saat ini. Nah, kita kan sudah setup data dan PTKP. Selanjutnya kita baru input yang namanya penghasilan. Jadi semua penghasilan karyawan tersebut kita rekap di sini untuk dihitung PPh pasal 21-nya. Jadi tadi kan kita sudah punya 5 karyawan. Tentu saja karyawan tersebut mempunyai gaji dan tunjangan lainnya ya. Gajinya kita anggap saja misalnya 5.500.000 untuk si Tony. Terus kemudian untuk Doni 6 juta misalnya saja. Terus kemudian untuk si Agus 6.500.000 misalnya. Siska 5.500.000. Terus kemudian si Budi 5.200.000 misalnya saja. Ini adalah penghasilan atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan. Nah, di samping gaji tentu saja mungkin ada bonus, cuma bonus biasanya jarang ya dibayar di Januari. Atau anggap saja di Januari tidak ada bonus, tidak ada THR. Tapi ada transport misalnya, karena tiap bulan biasanya dapat transport 400.000 per bulan di Januari. Terus kemudian ada tunjangan makan. Tunjangan makan anggap aja 200.000 di bulan Januari. Samain saja ya.
Jadi kita sudah input penghasilan di bulan Januari. Setelah kita input, kita bisa lihat berapa PPh yang terutang. Jadi di sini sudah ada summary, di Januari itu ada 5 pegawai, terus penghasilan brutonya 31.700.000, PPh terutangnya adalah 142.750. Jadi angka ini yang harus kita bayar. Terus kemudian di sini ada slip gaji juga untuk perinciannya ya. Jadi di bulan Januari ini namanya si Tony misalnya. Tony itu gajinya 5.500.000, transportnya adalah 400.000 dan tunjangan makannya 200.000 sesuai dengan tabel yang kita input tadi ya. Jadi total penghasilannya adalah 6.100.000 dan dipotong pajak 46.000. Sehingga jumlah yang diterima adalah 6.054.000. Ini angka 46 ini berasal dari mana? Ini sebenarnya kita sudah buat formula-formula sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ya. Jadi masing-masing orang mungkin akan beda-beda jumlah pajak yang dibayar. Ini kita contoh saja misalnya Doni gajinya kan 6 juta, tunjangan transportnya sama, kita lihat potongan pajaknya adalah 32.250. Terus kemudian kita coba lihat Siska, gajinya 5.500.000, potongan PPh 21-nya 8.500. Kalau kita summary-kan, tadi jumlah pajak yang kita bayar, yang harus dibayar itu adalah 142.750 rupiah. Jadi ini jumlah ini nanti kita akan bayar ke kantor kas negara. Kita buatkan SSP-nya, kemudian kita kemudian kita laporkan ke kantor pajak. Nah, di sini kita sudah buat jurnal gajinya juga ya untuk di bulan Januari. Jadi ini debitnya apa, terus kemudian kreditnya apa. Di sini sudah kita setup ya. Ini kalau kita sudah buat jurnal, artinya ini sebenarnya sudah masuk ke jurnal, ini sudah masuk ke laporan keuangan harusnya. Jadi ini biaya gajinya adalah 28.700.000, tunjangan transportnya adalah 2 juta, tunjangan makannya adalah 1 juta totalnya ya. Jadi ini mestinya masuk ke laporan keuangan kita. Kita bisa periksa di laporan keuangan kita. Kita harus refresh dulu untuk update datanya. Setelah itu kita periksa di laporan keuangan, karena itu biaya masuknya di rugi laba. Nah, di sini sudah ada biaya gaji dan upah sebesar 31.700.000. Itu artinya sudah masuk ke pembukuan kita atau sudah masuk ke laba rugi kita. Karena di sini ada biaya gaji dan upah 31.700.000. Ini harusnya angkanya sama dengan jumlah atau jurnal gaji yang kita bayar tadi. Penghasilan brutonya ya 31.700.000. Nah, kemudian nanti kita harus pada waktu kita bayar, kita harus buatkan transaksi kas keluar untuk bayar pajaknya sebesar 142.750. Jadi seperti itu cara menghitung PPh pasal 21-nya. Kita summary-kan lagi. Jadi pertama kita harus input database karyawannya di sini, terus kemudian kita setup PTKP-nya, terus kemudian kita input penghasilannya. Penghasilannya itu bisa gaji, bonus, THR, apa saja yang ada atau apa saja yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut. Dan itu merupakan objek PPh 21, itu harus masuk ke form ini untuk dihitung PPh 21-nya. Sehingga nanti kita mendapatkan angka PPh 21 yang terhutang dan harus kita bayar. Untuk bulan-bulan selanjutnya juga sama ya cara isinya. Jadi nanti input penghasilan misalnya ini di bulan Februari, kalau gaji kan biasanya sama ya. Kita tinggal
gaji seperti ini. Nah, bagaimana kalau ada bonus? Anggap saja di bulan Februari ada bonus ya, masing-masing dapat 5 juta, kita tinggal isi bonusnya aja di sini ya. Terus kemudian ada THR-nya anggap aja nggak ada ya. Terus kemudian transport, nanti kalau ada THR ya tinggal diisi lagi ya. Februari samain saja, misalnya saja tunjangan makan juga samakan saja. Kemudian nanti pajaknya akan otomatis dihitung di sini. Nah, di sini pajak terutangnya adalah 1.261.250. Karena kan tadi ada tunjangan bonus ya yang cukup lumayan besar. Jadi di bulan Februari karena ada bonus, pembayaran pajaknya lebih besar daripada Januari. Padahal kan tadi gajinya sama, transportnya sama, uang makannya sama. Hanya karena ada tambahan bonus, ya tentu saja PPh 21 yang dibayar atas bonus itu jadi lebih besar. Dan bulan-bulan selanjutnya juga cara inputnya sama seperti itu.